Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena hanya dengan rahmat, hidayah, serta inayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, diberikan kesempatan menuntut ilmu, dan melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah teladan terbaik bagi umat manusia. Dengan akhlaknya yang mulia, beliau menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik, penuh kasih sayang, jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Yang saya hormati Ibu Sri Wirnarni selaku guru yang selalu membimbing dan memberikan ilmu kepada kami, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin menyampaikan ceramah mengenai pentingnya akhlak bagi remaja muslimah, terutama di zaman modern yang penuh tantangan saat ini. Kita hidup di zaman ketika segala informasi datang begitu cepat. Media sosial menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, di balik semua kemudahan yang kita rasakan, ada banyak godaan, tekanan, dan pengaruh yang bisa membuat kita jauh dari nilai-nilai Islam jika tidak berhati-hati. Nah, karena itulah menjaga akhlak sebagai perempuan muslimah adalah hal yang sangat penting. Yang pertama yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian, akhlak yang paling utama adalah akhlak kita kepada Allah. Bentuk akhlak ini terlihat dari ketaatan kita dalam menjalankan ibadah, mulai dari menjaga salat 5 waktu, membaca Al-Quran, berzikir, dan selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Kadang sebagai remaja kita merasa malas untuk sholat, sibuk dengan sekolah, tugas, atau bermain HP. Tapi ingatlah bahwa sholat adalah tiang agama, dan justru di masa muda inilah Allah paling mencintai hambanya yang rajin beribadah. Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Dan salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada orang tua dan guru. Saudariku sekalian, orang tua adalah sosok yang telah membesarkan kita dengan penuh cinta. Tidak ada cinta yang lebih tulus daripada cinta seorang ibu dan ayah kepada anaknya. Begitu juga guru, mereka adalah orang yang membuka pintu ilmu bagi kita. Maka akhlak yang baik kepada orang tua dan guru adalah tanda kemuliaan karakter kita. Menghormati mereka bukan hanya dengan sekedar kata-kata, tapi juga dengan sikap. Memperhatikan ketika diajak bicara, menjawab dengan sopan, membantu ketika diminta, dan tidak meninggikan suara. Nah, hal-hal kecil seperti ini menunjukkan betapa mulianya seorang anak perempuan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu akhlak kepada teman. Di sekolah, teman adalah keluarga kedua. Kita belajar bersama, bermain bersama, bahkan berbagi cerita. Namun tidak jarang pula terjadi salah paham, cekcok kecil ataupun persaingan. Disinilah akhlak berperan penting. Nah, menjadi teman yang baik berarti tidak membuli, tidak mengejek, tidak menyebarkan gosip, tidak merendahkan teman karena penampilan atau prestasi, dan juga tidak iri atas keberhasilan orang lain. Ingatlah bahwa setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tugas kita adalah saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu akhlak kepada diri sendiri. Ini adalah hal yang sering dilupakan, padahal mencintai diri sendiri adalah bagian dari akhlak. Bukan berarti egois, tetapi menjaga diri agar tetap terhormat, bersih, sehat, dan berperilaku sesuai ajaran Islam.
Sebagai muslimah, kita harus menjaga cara berpakaian, cara berbicara, cara bergaul, serta menjaga diri dari perbuatan yang tidak pantas. Kita juga harus membiasakan diri dengan hal-hal baik, seperti disiplin waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, serta menanamkan rasa percaya diri tanpa harus mengikuti standar kecantikan yang tidak sesuai syariat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tantangan muslimah di era modern. Nah, saudaraku sekalian, zaman sekarang remaja menghadapi tantangan besar. Banyak konten di media sosial yang tidak mendidik. Banyak pergaulan yang menjurus ke arah yang tidak baik dan banyak tekanan agar kita mengikuti tren yang belum tentu benar. Karena itu, kita harus menjaga muslimah yang cerdas. Tidak semua yang viral harus diikuti. Tidak semua yang dilakukan orang lain itu benar. Dan jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup, bukan hanya pendapat manusia. Nah, muslimah yang baik bukan hanya terlihat dari luar saja, tetapi dari hati dan perilakunya. Lembut, santun, tapi tetap tegas dalam menjaga prinsip. Inilah ciri muslimah sejati. Menjaga lisan dan media sosial di era digital. Lisan bukan hanya dari mulut, tetapi juga dari jari. Apa yang kita tulis di chat, komentar, atau status juga dihitung sebagai ucapan. Karena itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain lewat postingan atau komentar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Diam lebih baik daripada menulis kata-kata yang menyakiti orang lain. Menjadi teladan untuk semua muslimah yang baik bukan hanya berakhlak di sekolah, tetapi juga di rumah, di lingkungan, dan dimanapun ia berada. Jadilah perempuan yang membawa kedamaian, perempuan yang kehadirannya dirindukan, dan perkataannya menenangkan. Tidak perlu menjadi sempurna, cukup terus berusaha memperbaiki diri setiap hari. Nah, saudaraku yang saya cintai, demikian ceramah yang saya sampaikan. Semoga kita dapat menjadi muslimah yang lebih baik, lebih kuat dalam menghadapi tantangan zaman, serta lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.